Jumpa lagi di Tribu TV. Laptop ini punya performa yang tinggi, tapi dia tipis dan cukup ringan, dan tentunya dia juga cocok banget digunakan untuk kegiatan content creation. Tebalnya cuma sekitar 1,6 sampai 1,9 cm, bobotnya di bawah 2 kg. Menariknya lagi, laptop ini juga masih cukup kenceng untuk gaming. Harganya masih di belasan juta rupiah. Ya, ini adalah Lenovo Legion Slim 7. Ya, sebelumnya kita udah pernah review Legion Slim 7 versi yang atas, tapi ya, yang ini adalah versi yang terjangkau dari Legion Slim 7. Ya, dari namanya ini Legion, berarti ini adalah laptop kencang Lenovo kelas atas. Ini adalah seri 7, hanya satu step di bawah seri tertingginya, seri 9. Dan ada kode Slim, berarti ya seperti kita lihat tadi ya, ini tipis ya. Oke, kita langsung aja masuk ke spesifikasi dasarnya. Untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen 7 5800H, Zen 3 Architecture atau Cezanne ya. Nah, ini yang mantap nih ya. 7 nanometer, defaultnya TDP-nya ada di 45 watt, 8 core, 16 thread, base clock 3,2 GHz dengan maksimum boost sampai dengan 4,4 GHz dengan total L3 cache di 16 MB. Tentunya dia punya AMD Radeon Graphics buat integrated graphics-nya. Ada 8 graphics core di situ, 512 shader unit, 512 MB VRAM. Memori integrated graphics ini diambil dari RAM ya tentunya ya, dan kapasitas memorinya sayangnya memang tidak bisa dikonfigurasi melalui BIOS. Untuk RAM-nya sendiri yang terpasang langsung 16 GB DDR4 3200 langsung dual channel. Yang 8 GB itu udah onboard. Lalu masih ada satu SODIMM yang diisi dengan satu keping 8 GB. Jadi ini konfigurasinya udah siap pakai tapi bisa di-upgrade. Untuk storage dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3x4 ya, dilengkapi dengan heatsink dan thermal pad juga. Masih ada satu slot SSD M.2 tambahan yang bisa dipasang di sini. Nah, untuk GPU discrete-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 Ti laptop GPU. Tentu saja arsitekturnya adalah Ampere. TGP-nya 95 watt. Ini menggunakan versi full performance ya, yang bahkan ada di rentang atas dari TGP untuk versi yang satu ini. Kalau menurut Nvidia kan harusnya 35 sampai 80 watt. Ini agak sedikit offside ya. Ya, untuk GPU ini pakai 2560 CUDA core, VRAM-nya 4 GB GDDR6 dan dia sudah mendukung fitur resizable bar. Terdapat juga fitur hybrid mode pada software Lenovo Vantage yang dapat digunakan untuk menonaktifkan integrated graphics-nya. Ini tujuannya untuk memastikan semua aplikasi itu pasti bisa menggunakan GPU kencang yang tersedia di laptop ini. Untuk Wi-Fi dia pakai Intel Killer Wi-Fi AX1650X. Ya udah Wi-Fi 6 ya atau Wi-Fi AX ya. Gigabit Wi-Fi, support multi-user MIMO dan Bluetooth-nya sudah langsung versi 5.2. Untuk baterai 71 Wh. OS-nya pakai Windows 11 Home. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah aerospace grade aluminium. Kesannya emang mewah ya, jadi kokoh tapi tetap ringan di sini. Nah, untuk desain ini sama seperti Legion Slim 7 pada umumnya. Overall bodinya rasanya tipis sesuai namanya slim. Warnanya itu hitam polos ya. Desainnya simple tapi kesannya mewah di sini. Terlihat rapi dan profesional tanpa berbagai ornamen gaming yang terlalu mencolok. Nah, di bagian belakang layar ada logo Legion yang terukir dengan warna hologram mengkilat di pojok kiri atas. Lalu ada logo Lenovo kecil di pojok kanan bawah. Untuk warna ya tadi hitam ya, namanya itu adalah shadow black hitamnya nih. Untuk dimensi panjangnya 35,6 cm, lebar 25,2 cm dengan ketebalan sisi paling tipisnya ada di 1,59 cm dan paling tebal dari 1,89 cm. Jadi ya, ini adalah sebuah laptop yang tidak tebal. Bobotnya, laptopnya aja di 1,92 kg. Biasanya laptop gaming yang kelasnya kayak gini tuh udah di 2 kg lebih ya. Ini 1,92 kg. Untuk charger 661 gram dan ini adalah charger 230 watt. Total bobotnya kalau dibawa dengan chargernya adalah 2,58 kg. Untuk display, nah ini adalah panel IPS yang ukurannya 15,6 inci. Resolusinya adalah WQHD, bukan Full HD. 2560x1440 pixel. Aspek rasio tentunya 16:9. Ini diklaim memiliki color gamut di 100% sRGB dengan tingkat kecerahan di 300 nits dan sudah support Dolby Vision. Ada fitur X-Rite Pantone untuk mengubah color profile pada layar dengan pilihan Rec 709, sRGB, Default,
dan non-calibrated. Untuk refresh rate-nya 165 Hz ya, seperti laptop gaming. Sudah support FreeSync dan G-Sync juga. Permukaan layarnya tapi ini anti-glare. Jadi kelihatan banget ya, ini kayak perpaduan antara laptop gaming dengan laptop untuk content creator dan laptop untuk bekerja. Iya. Bingkai layarnya juga tipis, di keempat sisinya tipis. Di atas sedikit tebal karena ada webcam 720p 30fps yang dilengkapi dengan privacy shutter di situ. Engsel layarnya seperti lihat di awal bisa dibuka sampai 180 derajat. Ini memudahkan kita kalau ngobrol terus mau kasih lihat isi layarnya ke lawan bicara kita. Bisa tuh, mau presentasi di cafe? Bisa. Untuk audio dia punya 2 watt speaker stereo by Harman Kardon dengan Smart AMP terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Disediakan juga software Nahimic Audio untuk mengubah audio profile. Kualitas suaranya keren, detail, cukup lantang, tapi memang belum yang paling lantang untuk hitungan sebuah laptop gaming. Nah, untuk konektor di kiri ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu SD card reader. Lalu di belakang ada satu USB 3.2 Gen 2, ada satu USB 3.2 Gen 2 yang support fitur Always On, dan ada satu DC In. Di kanan ada dua USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah mendukung data transfer, power delivery 100 watt, display output dengan protokol DisplayPort 1.4. Untuk keyboard dia pakai keyboard Legend True Strike keyboard di sini dengan soft landing switches yang diklaim mampu meningkatkan kenyamanan saat digunakan. Tapi emang nyaman sih ya, pas mencet gitu terasa enak banget emang di sini. Keyboard ini juga sudah mendukung teknologi N-key rollover dan 100% anti ghosting. Gaming banget. Untuk travelnya dia 1,3 mm ya. Dilengkapi dengan tombol numpad juga di sebelah kanan. Tombol anak panahnya tuh punya ukuran yang sama dengan tombol lainnya, jadi nggak dikecilkan di sini. Keyboardnya dilengkapi dengan backlit per key RGB. Saat tombol function ditekan, backlit akan menyala untuk menunjukkan kombinasi tombol function yang tersedia. Dia juga memiliki 3 tingkat kecerahan pada beberapa mode pencahayaan. Tingkat kecerahan ini bisa diatur menggunakan tombol function plus anak panah atas dan bawah. Untuk mode pencahayaan itu bisa diatur menggunakan tombol function plus spacebar. Fitur backlit keyboardnya juga dapat diatur melalui software Corsair iQ. Untuk touchpad ukurannya udah cukup memuaskan ya. Posisinya ini menarik karena dia center to spacebar. Iya, khas Lenovo. Ini meminimalkan kemungkinan telapak tangan kita masuk ke dalam si touchpad ini. Tidak ada tombol khusus untuk klik kanan dan kiri, dan dia sudah mendukung Windows Precision Driver. Ini adalah salah satu syarat wajib ya di Windows 11 sekarang. Untuk sistem keamanan terdapat fingerprint scanner yang diintegrasi dengan tombol power. Wah, spesial banget ini. Dan ini udah mendukung Windows Hello. Login ke Windows tuh lebih cepat, mudah dan nyaman, tapi tetap aman tentunya. Pengguna nggak perlu melakukan scan ulang saat menyalakan laptop selama jarinya udah terdaftar di sini. Nah, untuk sistem pendingin dia menggunakan sistem pendingin Legion Cold Front 3.0. Ada 3 copper heat pipe dengan 2 liquid crystal polymer fan di sini. Lengkap dengan heatsink yang menutupi seluruh komponen CPU, GPU, VRM, VRAM, dan PCH. Intake-nya dari bawah dan atas dengan 4 lubang exhaust ya. Ada 2 lubang di belakang, ada 1 di kanan dan ada 1 di kiri. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Ada 3 opsi performance profile yang bisa dipilih melalui menu thermal mode di software Lenovo Vantage. Dengan pilihan performance mode, ini lampu pada powernya itu nyala merah. Lalu ada balance mode, ini lampu yang nyala putih. Kemudian ada quiet mode, lampu pada tombol power akan menyala warna biru. Kita juga bisa milih performance profile ini langsung aja pakai tombol function plus huruf Q, khas Lenovo banget. Mari kita lihat aja langsung konsistensi performance-nya pakai Cinebench R15. Kita jalankan 20 kali. Pada mode balance rate bahwa laptop ini mampu meraih skor maksimum di 2040 poin. Skor itu masih bisa didorong lebih tinggi kalau kita pakai mode performance ya, yang peaknya mencapai 2117 poin. Nah, ini tergolong skor burst yang tinggi ya untuk prosesor 8 core 16 thread di sebuah laptop yang cenderung tipis ini. Di mode balance terlihat bahwa sustain skornya itu ada di kisaran 1980 sampai 2000-an poin. Untuk mode performance dia bisa sustain di 2070 sampai 2090 poin. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita pakai aplikasi yang satu ini, di mode performance suhu kerja prosesor ada di kisaran 97 sampai 98 derajat Celcius. Tapi memang aplikasinya spesifik banget ya, ngincer core banget ya. Lalu di mode balance, nah ini lucu, prosesornya coba bekerja di 80 sampai maksimum 90 derajat Celcius. Sesekali dia nyentuh 93 sampai 95 di awal run doang, colongan performance. Tapi ingat, ini hanya terjadi kalau aplikasinya memang benar-benar hanya mengincar si core dari prosesornya doang dan udah
agak jarang ya aplikasi modern seperti itu. Kita coba aja langsung masuk tes dengan Blender 3.01 BMW 27 Scene. CPU render semua selesai dalam waktu 3 menit 10 detik. Dan untuk GPU render di 40 detik. Iya, kenceng ya. Nah, suhu kerjanya pada saat kita melakukan GPU render dengan CUDA, CPU-nya hanya 70-78 derajat Celcius. Sementara GPU-nya di kisaran 60-68 derajat Celcius. Dan ini semua di mode performance. Kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2022. Kita coba dulu dengan video 4K 60 yang panjangnya 2 menit 7 detik. Ya, kalau kita ekspor dengan software only, ini memang butuh waktu 15 menit 16 detik. Kalau kita pakai CUDA, langsung jadi 2 menit 25 detik. Jadi, kalau kalian pakai Premiere mau ngedit video 4K, nggak ada masalah. Ini tadi 4K 60 loh, kalau 4K-nya 24 fps akan lebih ringan lagi. Nah, sekarang kita coba dengan video 1080p. Tentunya 1080 60 fps ya, bukan 30 fps. Videonya masih sama 2 menit 7 detik. Kalau kita ekspor pakai software only selesai dalam waktu 2 menit 23 detik. Software aja udah begini. Kalau kita pakai CUDA 43 detik saja. Jadi kencang, dilibas, nggak ada masalah. Dan ini yang 60 fps videonya ya. Nah, untuk suhu kerja pada saat kita jalankan 4K video render dengan CUDA, CPU-nya hanya di 70-85 derajat Celcius saja. GPU di 68-75 derajat Celcius. Nah, sekarang kita beralih ke software video editing yang gratis, DaVinci Resolve 17.2 versi yang free. Kalau kita pakai video 4K 60 ya, yang 2 menit 7 detik tadi, rendering selesai dalam waktu 5 menit 27 detik. Sementara kalau 1080p yang 60 fps tadi, sama-sama 2 menit 7 detik, itu kita render dalam waktu hanya 1 menit 33 detik. Lagi-lagi kenceng di sini ya. Nah, untuk suhu kerjanya ini biasanya agak tinggi ya kalau pakai DaVinci, selalu tinggi. CPU bisa disustain di kisaran 97 derajat Celcius dan mendekati akhir render dia turun ke 89-90 derajat Celcius. Untuk GPU hanya di kisaran 65-74 derajat Celcius. Ini memang karakternya dari DaVinci Resolve versi gratis. Ya memang kalau kalian ketemu software yang seperti ini, baiknya pakai bukan mode performance, tapi di balance aja. Nah, kita beralih ke gaming. Pertama-tama kita tes dulu dengan 3D Mark Graphics score-nya ya. Dengan Firestrike kita lihat bahwa skornya ada di 14.234 poin. Lalu untuk Time Spy ada di 5.924 poin. Untuk suhu kerjanya pada saat kita lakukan Firestrike Stress Test, suhu GPU-nya hanya di kisaran 70-80 derajat Celcius saja. Oke, kita langsung masuk ke gaming aja. CSGO 1440p aja langsung ya, tapi low ya. Masih bisa bukan 100 fps, 200-260 fps di sini. Dota 2 1440p lagi. Fastest screen render 100% masih bisa 105-130 fps. Scene ringan bahkan bisa ada di 180 fps. Death Stranding 1440p default DLSS dihidupkan di quality masih dapat 50-60 fps. Shadow of the Tomb Raider 1440p lagi. High ray tracing di medium DLSS taruh di quality masih bisa 50-70 fps. Lalu Assassin's Creed Valhalla 1080p medium dia ada di 55-70 fps. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita main game Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit, CPU-nya ada di kisaran 75-82 derajat Celcius dan GPU di kisaran 75-78 derajat Celcius. Aman, nggak ada masalah di sini kalau dipakai buat gaming. Nah, mari sekarang kita lihat suhu permukaannya. Hampir seluruh area permukaan keyboard itu ada di bawah 40 derajat Celcius ya. Titik terpanas itu ada di area tengah atas sekitar tombol angka 7 dan 8 yang ada di kisaran 41 derajat Celcius. Area palm rest itu di kisaran 27-30 derajat Celcius. Terlihat bahwa meskipun suhu Cinebench-nya di mode performance tergolong tinggi ya, tapi saat digunakan untuk main game, editing video ya, Premiere Pro itu suhunya masih tergolong aman ternyata di sini. Sekarang kita beralih ke storage test. Untuk kecepatan bacanya adalah 3602 Mbps dan tulisnya ada di 3084 Mbps. Memang ini belum bersaing dengan SSD PCIe yang Gen 4, tapi mengingat ini pakai Gen 3, ini tergolong kencang. Kita lanjut ke baterai dengan mode balance brightness 50%, volume 25%. Kalau kita lakukan video playback 1080p, ternyata baterai habis di 10 jam 15 menit. Ini tergolong sangat bagus untuk sebuah laptop gaming atau laptop kencang seperti yang satu ini. Nah, untuk charging test, sekarang kita bisa lihat ada mode rapid charge yang bisa diaktifkan di software Lenovo Vantage. Nah, kalau kita matikan dulu rapid charge-nya, 30 menit pertama laptop ini terisi sebesar 40%, 60 menit 74%, dan untuk penuh sampai 100% hanya butuh waktu 90 menit saja.
Nah, kalau rapid charge-nya dihidupkan, 30 menit pertama terisi nyaris 60%. 1 jam pertama terisi 90%. Tapi sayangnya memang untuk penuh tetap butuh 90 menit. Ya, nggak ada perbedaan durasi ke 100%-nya ya, tetap 90 menit. Tapi 90 menit atau 1,5 jam itu tergolong sangat kencang untuk sebuah laptop. Oke, harga dan paket penjualan. Harga resminya kita lihat memang masih ditaruh di harga kisaran 20,6 juta. Akan tetapi di marketplace kita melihat bahwa kisaran harganya itu ada di kisaran 18 sampai 19 jutaan. Jadi kalau kalian beli harganya di bawah 20 juta atau di sekitaran mungkin sekitar 19 gitu ya. Dan tentunya aksesorisnya juga lengkap ya. Ada Lenovo Legion M500 RGB Gaming Mouse, ada Legion Gaming Backpack, ada Microsoft Office Home and Student 2021 yang sudah nempel terus di sini selama-lamanya. Dan yang penting, ada garansi 3 tahun Legion Ultimate Support dengan Accidental Damage Protection-nya. Legion Ultimate Support ini adalah layanan dengan tagline dari gamer untuk gamer. Jadi memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan saran dari seorang teknisi yang juga gamer dalam hal peningkatan software dan optimalisasi hardware yang bisa dihubungi kapan aja. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kita bisa pakai fitur chat, telepon toll free, dan juga bisa via email. Lalu ada ADP tadi ya, Accidental Damage Protection atau proteksi terhadap kecelakaan. Ini bisa kalau ketumpahan air, jatuh dari meja, retak LCD, keyboard mati, korslet listrik, jatuh nggak sengaja, bisa ini ditanggung semua. Dan ditanggung 3 tahun full. 100%, kita nggak perlu bayar lagi tanpa batasan klaim. Tapi tentunya ada syarat bahwa jangan klaim di part yang sama terus-terusan ya. Untuk part yang sama kita hanya bisa klaim 2 kali. Oh, udah cukup banget sih. Oke, hal yang perlu diperhatikan, kapasitas VRAM-nya 4 GB. Untuk gaming mungkin membuat kita tidak bisa mencapai resolusi yang tinggi-tinggi amat. Tapi ya di sini tetap aja ya, game-gamenya udah lancar sebenarnya. Dan untuk content creator harusnya ini bukan masalah yang besar. Untuk suhu kerja CPU ini juga tergolong tinggi kalau kita pakai workload yang membebani hanya di CPU doang. Tapi ini bisa diatasi dengan mengubah mode performance ke mode balance. Dan terlihat bahwa di mode balance, performa CPU-nya pun kenceng ya. Selain itu, workload seperti gaming, video editing, Adobe Premiere Pro, 3D rendering itu sebetulnya nggak terlalu bermasalah ya dengan suhu ini. Nah, mari kita lihat dari poin menariknya ada apa aja. Pertama, CPU-nya ini kencang. Ryzen 5800H-nya ini kencang. RTX 3050 Ti laptop GPU juga tergolong kencang di sini. Dan yang versi ini versi yang dikencengin dari normalnya ya. Prosesor tadi udah 8 core 16 thread ya. Untuk main e-sports juga udah oke banget, nyaman untuk main game AAA, nggak ada masalah ya. Content creation juga kenceng banget di sini. Ketebalan maksimumnya 1,89 cm dan bobotnya di bawah 2 kg. Desainnya minimalis, ya profesional kelihatannya. Mau dibawa meeting ketemu klien, nggak masalah ya. Layarnya IPS 100% sRGB dengan resolusi 1440p. Content creation akan nyaman dan ruang kerja juga jadi terasa lebih luas aja sini. Tapi buat gaming refresh rate 165 Hz, mantep. Kapasitas SSD dan RAM-nya juga udah siap pakai sih. SSD 512, RAM 16 GB masih bisa di-upgrade ya untuk RAM-nya, dan untuk SSD juga masih bisa tambah kalau dirasakan kurang. Daya tahan baterai juga tergolong mantap untuk laptop dengan performa yang setinggi ini. Dan dia sudah menggunakan gaming grade keyboard di sini ya. Lalu fitur fingerprint scanner yang jarang ditemui di laptop gaming yang harganya belasan juta. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 juga udah ada. Bonus penjualannya juga melimpah. Garansinya mantap bener selama 3 tahun full di sini. Ya, Lenovo Legion Slim 7 yang versi AMD ini memang mampu memberikan beragam fitur laptop high performance kelas premium di harga yang tergolong terjangkau, dengan layarnya yang juga membuat laptop ini sangat cocok digunakan untuk para content creator. Jadi, kalau kalian membutuhkan sebuah laptop yang powerful tapi tetap tipis, relatif ringan dan berpenampilan profesional, si Legion Slim 7 yang satu ini, varian yang ini bisa jadi salah satu pilihan yang sangat menarik. Saya Didi Irfan, Jaga TV.